Bayangkan kamu ditanya satu pertanyaan yang sama oleh 10 orang berbeda. Mampukah kamu memberikan 10 jawaban berbeda yang semuanya tak terbantahkan? Inilah kisah menakjubkan tentang kedalaman ilmu Ali bin Abi Thalib. Pada suatu masa, sekelompok cendekiawan yang meragukan keluasan ilmu beliau berkumpul untuk membuktikan sebuah rumor. Mereka merancang sebuah ujian yang sangat rumit dan penuh tipu daya. 10 orang cendekiawan paling cerdas dipilih untuk mengajukan satu pertanyaan filosofis yang sama secara bergiliran. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun sangat menjebak. Manakah yang lebih utama di dunia ini, ilmu atau harta? Mereka sangat yakin tidak ada satupun manusia yang mampu memberikan 10 jawaban logis yang berbeda tanpa mengulangi dirinya sendiri atau menunjukkan kontradiksi. Ujian pun secara resmi dimulai. Cendekiawan pertama melangkah maju ke tengah majelis dan mengajukan pertanyaan tersebut dengan nada menantang. Tanpa ragu sedikit pun, sang tokoh memberikan jawaban pertama yang memukau seluruh ruangan. Beliau menjelaskan bahwa ilmu jauh lebih utama karena ilmu adalah warisan mulia dari para nabi dan rasul, sedangkan harta hanyalah warisan dari para raja tiran seperti Firaun. Jawaban ini seketika membuat cendekiawan pertama terdiam 1000 bahasa. Tak lama kemudian, cendekiawan kedua maju dengan pertanyaan yang sama persis. Beliau kembali menjawab dengan tenang, menyatakan bahwa ilmu akan senantiasa menjagamu di setiap langkah, sementara sebaliknya, kamulah yang harus bersusah payah siang dan malam untuk menjaga harta. Sebuah deduksi logis yang langsung mematahkan kesombongan sang penanya kedua. Ketika giliran cendekiawan ketiga dan keempat maju, mereka sangat berharap tokoh besar ini mulai kehabisan argumen. Namun, pemikiran yang disampaikan justru semakin mendalam dan tajam. Beliau mulai mengupas sifat dasar dari kedua hal tersebut. Dinyatakan bahwa harta akan terus berkurang tanpa henti apabila terus-menerus dibelanjakan. Sedangkan ilmu memiliki sifat ajaib yang justru akan terus bertambah dan berkembang pesat apabila diajarkan dan dibagikan kepada orang lain. Lebih jauh lagi, beliau menambahkan sebuah realitas sosial bahwa pemilik harta seringkali dihinggapi rasa was-was dan memiliki banyak musuh karena ketamakan manusia lain. Di sisi yang berlawanan, pemilik ilmu akan selalu dikelilingi oleh sahabat, murid setia, dan orang-orang yang mencintainya dengan tulus tanpa pamrih. Pertanyaan tanpa lelah terus diajukan oleh cendekiawan kelima dan keenam yang mulai merasa gentar. Jawaban yang keluar kini menyentuh ranah psikologis dan status sosial di tengah kemasyarakatan. Beliau menuturkan sebuah realitas pahit, di mana orang yang gemar menumpuk harta seringkali dipanggil oleh masyarakatnya dengan sebutan yang merendahkan, seperti pelit, kikir, atau serakah. Namun sebaliknya, orang yang berilmu akan selalu dipanggil dengan gelar-gelar yang penuh penghormatan dan kemuliaan abadi. Beliau juga menegaskan secara logis bahwa harta dalam bentuk apapun harus selalu dilindungi dari intaian pencuri dan perampok di malam hari. Sementara ilmu tersimpan aman di dalam dada dan pikiran, tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh pencuri yang paling hebat sekalipun. Cendekiawan ke-7 dan ke-8 mencoba peruntungan mereka, masih berharap menemukan celah dari rentetan jawaban tanpa celah tersebut. Namun, sang pemegang pintu ilmu ini justru membawa dimensi spiritual yang sangat menyayat hati pendengarnya. Beliau mengingatkan dengan suara yang bergetar bahwa di hari perhitungan kelak, setiap keping harta akan dihisap dan dimintai pertanggungjawabannya dengan sangat ketat dan mengerikan, yang seringkali membawa penderitaan panjang bagi pemiliknya. Di sisi lain, ilmu yang bermanfaat justru akan datang bagaikan cahaya, memberikan pertolongan dan syafaat di hari penghakiman. Pemilik ilmu akan dibimbing menuju keselamatan abadi, sementara para penumpuk kekayaan harus berkeringat kekakutan mempertanggungjawabkan setiap sen yang ia kumpulkan semasa hidupnya. Memasuki giliran cendekiawan ke-9 dan ke-10, ujian yang awalnya penuh arogansi ini telah berubah total menjadi sebuah majelis pencerahan yang sangat menakjubkan. Untuk jawaban terakhirnya, beliau menyentuh langsung ke dalam relung hati nurani manusia. Dinyatakan dengan tegas bahwa harta memiliki potensi besar untuk mengeraskan hati manusia, menumbuhkan penyakit kesombongan, dan membutakan mata batin dari melihat kebenaran sejati. Sebaliknya, ilmu berfungsi sebagai air kehidupan dan cahaya yang akan menerangi hati, melembutkan jiwa yang keras, menumbuhkan kerendahan hati, dan membawa manusia melangkah lebih dekat kepada Sang Pencipta. Ke-10 jawaban yang sangat berbeda, logis, filosofis, dan sama sekali tak terbantahkan ini, akhirnya meruntuhkan total kesombongan para penanya,
Setelah memaparkan ke-10 jawaban yang brilian dan tanpa cacat tersebut, narasi sejarah mencatat sebuah peristiwa dan pernyataan penutup yang sangat menggetarkan jiwa siapa saja yang mendengarnya. Sang tokoh menatap wajah ke-10 cendekiawan yang kini tertunduk malu tersebut, lalu mengisyaratkan sebuah tantangan balik. Beliau menyatakan bahwa seandainya mereka atau siapapun terus menanyakan satu pertanyaan yang sama itu kepadanya dari detik tersebut hingga hari akhir zaman sekalipun, beliau tidak akan pernah kehabisan jawaban. Beliau akan terus memberikan penjelasan-penjelasan baru yang sepenuhnya berbeda dari argumen sebelumnya. Pernyataan ini bukanlah bentuk sebuah kesombongan manusiawi, melainkan sebuah pembuktian nyata tentang betapa luas dan dalamnya lautan ilmu yang dikaruniakan kepadanya. Kisah legendaris yang melintasi zaman ini meninggalkan sebuah pesan moral yang sangat abadi dan relevan bagi kehidupan kita di era modern. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang berlomba-lomba memuja dan menumpuk kekayaan materi, kita seakan ditampar dan diingatkan kembali bahwa kecerdasan sejati dan harta yang paling berharga di alam semesta ini adalah pengetahuan yang kita miliki dan kita amalkan untuk kebaikan. Harta benda bisa lenyap dalam sekejap mata, dirampas atau habis ditelan kejamnya waktu. Namun, ilmu akan terus hidup secara abadi, menjaga kita dari kebodohan, menerangi setiap keputusan hidup kita, dan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya, baik di dunia yang fana ini maupun di kehidupan abadi kelak. Carilah ilmu, maka kemuliaan akan senantiasa mengikutimu.